Di mana adikku? Chapter 1. Luka yang tidak pernah mengering. Harta yang terasa hambar. Namaku Siska. Orang-orang di Jakarta mengenalku sebagai wanita yang dingin, tangguh, dan tidak tersentuh. Di usiaku yang baru menginjak 32 tahun, aku sudah memimpin jaringan butik mewah dan perhotelan yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Dari jendela kantorku yang berada di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, aku bisa melihat seluruh kemacetan dan kemewahan kota ini. Semua orang menganggapku beruntung. Semua orang memuja keberhasilanku. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa setiap malam, sebelum aku memejamkan mata, aku selalu merasa seperti seorang pencuri yang sedang menunggu hukuman. Aku merasa telah mencuri keberuntungan yang seharusnya menjadi milik adik perempuanku, Laras. Kemewahan ini, mobil-mobil mahal yang berjejer di garasiku, hingga perhiasan yang melingkar di leherku, semuanya terasa hambar. Setiap kali aku makan di restoran berbintang, lidahku justru merindukan rasa cilok pinggir jalan yang dulu sering aku bagi berdua dengan Laras di pinggir sungai. Uang tidak bisa membeli kedamaian. Uang tidak bisa mengembalikan waktu 20 tahun yang hilang. Aku terus bertanya kepada Allah, di mana engkau sembunyikan adikku? Apakah dia masih bernapas? Ataukah dia sudah tenang di pelukan MU? Malam kelam di bantaran sungai Cikapundung. Pikiran ini selalu membawaku kembali ke tahun 2006. Saat itu kami masih tinggal di Bandung, di sebuah pemukiman padat di bantaran sungai Cikapundung. Kami bukan dari keluarga kaya, namun kami sangat bahagia. Lara saat itu baru berusia 7 tahun, dia adalah anak yang sangat lincah dengan tahi lalat kecil di bawah telinga kanannya yang selalu aku goda. Sore itu, langit Bandung tidak seperti biasanya. Mendung hitam pekat menggantung rendah, dan angin bertiup kencang membawa aroma tanah yang basah. Kami baru saja pulang dari warung untuk membeli keperluan dapur. Hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras, jauh lebih deras dari yang pernah kami saksikan sebelumnya. Air sungai yang biasanya tenang perlahan mulai naik dan berubah warna menjadi coklat pekat yang menyeramkan. Kami harus melewati sebuah jembatan kayu tua untuk sampai ke rumah. Ayah dan ibu sudah menunggu di seberang dengan wajah cemas. Aku menggenggam tangan Laras dengan sangat erat. Aku bisa merasakan telapak tangannya yang mungil gemetar ketakutan. Saat kami berada di tengah jembatan, tiba-tiba terdengar suara kayu yang patah. Sebuah batang pohon besar yang terbawa arus menghantam tiang penyangga jembatan kami. Segalanya terjadi begitu cepat. Jembatan itu miring, dan dalam sekejap, kaki kami kehilangan pijakan. Aku berhasil memeluk sebuah tiang yang masih tertancap, namun Laras tergelincir. Aku sempat menangkap tangannya. Aku melihat matanya yang besar menatapku penuh harap. "Kak, jangan lepaskan tangan Laras," teriaknya di tengah gemuruh air dan guntur. Aku berusaha sekuat tenaga, namun arus sungai itu seperti raksasa yang menariknya menjauh. Genggamanku licin karena air hujan. Dan dalam 1 detik yang paling terkutuk dalam hidupku, tangan itu terlepas. Aku melihat tubuh mungilnya ditelan oleh pusaran air coklat yang ganas. Aku berteriak hingga tenggorokanku berdarah, namun Laras hilang. Dia hilang ditelan gelapnya malam di bantaran Cikapundung. Janji yang terbawa arus. Setelah kejadian itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Orang tua kami meninggal beberapa tahun kemudian dalam kesedihan yang mendalam. Mereka pergi dengan membawa penyesalan karena tidak bisa menjaga Laras. Sebelum ibu menghembuskan napas terakhirnya, dia membisikkan satu hal kepadaku. "Siska, cari adikmu. Ibu yakin dia masih hidup.
Kalimat itu menjadi bahan bakar sekaligus beban yang menghancurkan hatiku setiap harinya. Aku berjanji kepada diriku sendiri, juga kepada Allah, bahwa aku akan menjadi orang sukses hanya untuk satu tujuan, yaitu memiliki kekuatan untuk mencari laras. Aku bekerja siang dan malam, dari menjadi pelayan hingga akhirnya berhasil membangun bisnisku sendiri. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan yang begitu luas untuk rezekiku. Namun, di setiap langkah suksesku, ada bayang-bayang laras yang mengikuti. Aku sering menghabiskan waktu di akhir pekan untuk berkeliling ke panti-panti asuhan, bertanya kepada para pemulung di kolong jembatan, hingga menyewa detektif swasta terbaik di negeri ini. Namun hasilnya selalu nol. Laras seperti menguap di telan bumi. Tidak ada catatan medis, tidak ada laporan polisi yang cocok, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Kadang aku merasa putus asa dan ingin menyerah, namun setiap kali aku melihat gelang manik-manik buatan tangan yang selalu aku simpan di dompetku, semangat itu muncul kembali. Gelang itu adalah pasangan dari gelang yang dipakai Laras saat dia hanyut. Pencarian tanpa titik temu. 20 tahun telah berlalu. Sekarang, tahun 2026, dan aku masih berdiri di titik yang sama dalam pencarianku. Aku sering mendatangi taman-taman kota di Jakarta, duduk diam di kursi kayu, sambil membawa sebuah boneka beruang kecil yang dulu sangat Laras sukai. Aku berharap, secara ajaib, dia akan melintas di depanku dan mengenali boneka itu. Aku menjadi wanita yang tidak mudah percaya pada orang lain. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai adikku hanya karena mereka mengincar hartaku. Mereka datang dengan cerita-cerita karangan yang menyedihkan, namun tidak ada satupun dari mereka yang memiliki tahi lalat di bawah telinga kanan. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu rahasia kecil kami tentang gelang manik-manik itu. Kegagalan demi kegagalan ini membuat hatiku semakin membatu. Aku mulai menutup diri dan memperlakukan orang-orang dari kelas bawah dengan pandangan yang skeptis, karena aku terlalu sering ditipu oleh mereka yang memanfaatkan kesedihanku. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi akhir-akhir ini. Aku sering bermimpi tentang seorang gadis yang berdiri di tengah keramaian pasar, membelakangiku. Dia mengenakan baju yang sangat lusuh dan dikelilingi oleh asap putih yang tebal. Dalam mimpi itu, dia selalu memanggilku dengan suara yang serak, namun aku tidak pernah bisa melihat wajahnya. Apakah ini pertanda dari Allah? Ataukah ini hanya manifestasi dari rasa bersalahku yang semakin hari semakin menggunung? Aroma cilok di tengah kemewahan. Pagi itu, udara Jakarta terasa sangat menyesakan. Aku harus menghadiri pembukaan butik baruku di kawasan pusat perbelanjaan elit. Aku turun dari mobil mewahku dengan pengawalan ketat. Semua mata tertuju padaku, mengagumi pakaian rancangan desainer ternama yang aku kenakan. Namun, saat aku melangkah menuju pintu masuk butik, hidungku menangkap sebuah aroma yang sangat asing di tempat mewah seperti ini. Itu adalah aroma uap dari panci aluminium, aroma tepung tapioka yang direbus dengan bumbu bawang putih dan seledri. Aroma cilok. Di pojok area parkir, tidak jauh dari pintu masuk butikku yang megah, ada seorang gadis muda yang sedang mendorong gerobak kayu tua. Gerobaknya tampak sangat kontras dengan deretan mobil sport dan gedung berlapis kaca di sekitarnya. Gadis itu mengenakan topi caping yang menutupi sebagian wajahnya dan baju yang sudah pudar warnanya. Aku merasa sangat terganggu. Bagaimana mungkin pihak keamanan membiarkan tukang dagang seperti itu berada di depan butik elitku? Aku merasakan amarah mulai naik ke kepalaku. Bukan karena aku benci orang miskin, tapi karena hari ini adalah hari besar bagiku dan aku ingin semuanya terlihat sempurna tanpa gangguan pemandangan yang kumuh. Aku memanggil kepala keamanan dengan nada bicara yang tajam. Aku tidak menyadari bahwa di balik gerobak tua yang berasap itu,
Ada sebuah rahasia besar yang sedang menunggu untuk terungkap. Aku tidak tahu bahwa gadis yang aku anggap sebagai pengganggu pemandangan itu membawa sesuatu yang akan meruntuhkan seluruh dunia yang aku bangun selama 20 tahun ini. Hatiku berdegup kencang, sebuah perasaan gelisah yang belum pernah aku rasakan sebelumnya tiba-tiba menyergap. Ada sesuatu pada cara gadis itu memegang sendok kayunya, sesuatu yang terasa sangat familiar di mataku yang sudah lama buta oleh kemarahan. Gadis itu menundukkan kepalanya dalam-dalam saat para petugas keamanan mulai mendekatinya. Dia tampak gemetar, dan aku bisa melihat kakinya yang sedikit pincang saat dia berusaha menarik gerobaknya menjauh. Aku berdiri di sana, menatap dari kejauhan dengan tatapan dingin, tidak menyadari bahwa takdir sedang mempermainkan hidupku dengan cara yang paling kejam sekaligus paling indah. Chapter 2. Pertemuan di ambang kehancuran. Benturan dua dunia. Matahari Jakarta seolah tidak memiliki belas kasihan siang itu. Aspal di kawasan Sudirman memantulkan panas yang membakar, namun hatiku jauh lebih panas karena rasa kesal yang meluap. Aku berdiri di depan pintu butik, mengenakan kacamata hitam bermerek, memerhatikan bagaimana petugas keamananku yang bernama Budi mulai bertindak kasar. Aku hanya diam, melipat tangan di dada, membiarkan ego dan kesombonganku mengambil alih kendali. Aku ingin area ini bersih. Aku ingin tamu-tamu pentingku tidak melihat pemandangan kumuh ini. Budi mendorong gerobak kayu itu dengan tenaga yang terlalu besar. Aku mendengar suara kayu berderit, lalu suara benturan keras saat gerobak itu terguling ke samping. Panci aluminium besar berisi cilok panas itu terhempas ke aspal. Asap putih membumbung tinggi, membawa aroma gurih yang kini bercampur dengan bau debu jalanan. Butiran-butiran cilok itu berserakan, menggelinding di antara kaki orang-orang yang melintas. Gadis tukang cilok itu terjerembab ke aspal. Telapak tangannya lecet dan berdarah karena berusaha menahan berat tubuhnya. Dalam hati kecilku, ada secercah rasa iba yang mencoba muncul, namun segera aku tekan dalam-dalam. Aku meyakinkan diriku bahwa ini adalah konsekuensi bagi mereka yang tidak tahu tempat. Aku melangkah mendekat dengan sepatu hak tinggiku yang berbunyi nyaring di atas trotoar. Aku ingin memberikan teguran terakhir agar dia benar-benar pergi dan tidak kembali lagi. Namun, saat aku berdiri tepat di depannya, langkahku tiba-tiba terhenti. Ada sesuatu yang menusuk jantungku saat melihat dia mulai memunguti cilok-cilok yang kotor itu dengan tangan gemetar. Pecahnya kesombongan. Gadis itu tidak memaki. Dia tidak berteriak marah kepada Budi yang masih berdiri dengan wajah garang. Dia justru menangis terisak, sebuah tangisan yang sangat sunyi namun terdengar begitu menyayat hati. Dia memunguti cilok yang sudah tercampur debu satu persatu, memasukkannya kembali ke wadah plastik dengan tergesa-gesa. Air matanya jatuh menetes, membasahi tangannya yang kotor. Aku berdehem, mencoba mengembalikan wibawaku sebagai seorang pemimpin perusahaan. Cukup, jangan buat drama di depan kantorku, kataku dengan nada dingin. Aku akan suruh asistenku memberi kamu uang ganti rugi, tapi tolong ambil gerobak rusak ini dan pergi sekarang juga. Kamu mengganggu pemandangan tamu-tamu saya. Gadis itu berhenti memunguti ciloknya. Dia perlahan mendongak, menatapku dari balik topi capingnya yang miring. Matanya merah dan sembab, namun ada sebuah kejernihan di sana yang membuatku merasa seperti sedang bercermin. Tatapan matanya begitu familiar, tatapan yang penuh dengan ketulusan yang sudah lama tidak aku temukan di dunia bisnisku yang penuh kepalsuan. Saya tidak butuh uang ganti rugi untuk gerobak ini, Bu, katanya dengan suara yang parau dan bergetar. Dia bangkit berdiri dengan susah payah, dan saat itulah aku menyadari bahwa kaki kirinya sedikit pincang. Saya hanya butuh modal saya kembali.
Hari ini saya harus bayar uang muka untuk pengobatan nenek saya yang sedang kritis di rumah sakit. Kalau cilok ini tidak laku, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong, Bu, jangan usir saya secara kasar. Saya hanya manusia yang sedang berusaha bertahan hidup. Kalimatnya begitu sederhana, namun terasa seperti tamparan keras di pipiku. Rahasia di balik luka. Aku terdiam 1000 bahasa. Ada sesuatu dalam suaranya yang memicu memori masa lalu yang sangat jauh. Aku teringat pada diriku sendiri 20 tahun yang lalu, saat aku mengemis pekerjaan agar bisa makan. Gadis ini, dengan baju kusamnya dan debu yang menempel di wajahnya, memiliki aura yang sangat kuat. Saat dia berusaha merapikan rambutnya yang berantakan karena jatuh tadi, dia menyingkap sedikit bagian leher dan telinganya. Duniaku seolah berhenti berputar. Di sana, tepat di bawah telinga kanannya, ada sebuah tanda lahir kecil berwarna coklat tua. Sebuah tahi lalat yang letaknya sangat spesifik. Jantungku mulai berdegup sangat kencang, hingga aku bisa mendengarnya di telingaku sendiri. Aku menelan ludah dengan susah payah. Pikiranku mulai kacau. Tidak, ini tidak mungkin. Jakarta dihuni oleh jutaan orang, tidak mungkin kebetulan ini terjadi tepat di depan mataku. Gadis itu kemudian merogoh saku bajunya yang robek, mencari sesuatu yang mungkin terjatuh. Sebuah benda kecil jatuh dari sakunya dan mendarat tepat di dekat sepatuku. Benda itu adalah sebuah gelang manik-manik yang sudah sangat kusam, beberapa bagian maniknya sudah pecah dan warnanya sudah pudar dimakan waktu. Aku memungut gelang itu dengan tangan yang mulai gemetar hebat. Mataku membelalak. Pola manik-manik itu, warna merah dan kuning yang tersisa, itu adalah pola yang aku buat sendiri dengan tangan kecilku 20 tahun yang lalu. Bayang-bayang masa lalu. Dari mana kamu dapat gelang ini? Suaraku hampir tidak keluar, hanya berupa bisikan yang tertahan di tenggorokan. Gadis itu menatapku dengan bingung. Dia tampak takut melihat perubahan ekspresiku yang tiba-tiba menjadi sangat emosional. Dia mencoba mengambil kembali gelang itu dari tanganku, namun aku menggenggamnya dengan sangat kuat seolah-olah itu adalah nyawaku sendiri. Jawab saya, dari mana kamu mendapatkan ini? Gelang itu adalah satu-satunya barang yang saya miliki sejak kecil, Bu, jawabnya dengan nada bertahan. Nenek saya bilang, gelang ini melingkar di tangan saya saat dia menemukan saya hanyut di pinggir sungai 20 tahun lalu. Saya tidak tahu siapa orang tua saya tidak tahu dari mana saya berasal. Saya hanya menyimpan gelang itu sebagai satu-satunya bukti bahwa saya pernah memiliki seseorang yang menyayangi saya. Mendengar kata sungai dan 20 tahun lalu, pertahananku benar-benar runtuh. Aku merasa oksigen di sekitarku menghilang. Air mata yang selama bertahun-tahun aku tahan di depan publik, kini mengalir deras tanpa bisa aku kendalikan. Petugas keamanan dan orang-orang yang menonton di sekitar kami mulai berbisik-bisik, bingung melihat CEO yang terkenal dingin ini menangis di depan seorang tukang cilok. Aku tidak peduli lagi dengan citraku. Aku tidak peduli dengan pembukaan butiku. Aku hanya peduli pada gadis yang ada di depanku ini. Sebuah kebenaran yang menghujam. Siapa namamu? Tanyaku lagi, kali ini aku mencoba memegang bahunya. Dia tampak ragu dan sedikit mundur karena ketakutan. Nama saya Santi, Bu. Tapi kata nenek, dulu saya sering mengigau menyebut nama Laras saat baru diselamatkan. Nenek mengganti nama saya agar saya bisa memulai hidup baru yang lebih tenang. Tapi sampai sekarang saya tetap menyimpan gelang itu, berharap suatu saat ada keajaiban. Laras, bisikku pelan. Nama itu rasanya begitu manis namun begitu pedih saat diucapkan. Aku menatap kakinya yang pincang.
Apakah itu karena kecelakaan di jembatan itu? Apakah itu luka yang tertinggal dari arus sungai Cikapundung yang kejam? Aku ingin segera memeluknya, aku ingin meneriakkan namanya sekeras mungkin, namun aku menyadari bahwa dia tidak mengenalku. Baginya, aku hanyalah wanita kaya yang sombong yang baru saja menghancurkan gerobak dagangannya. Aku harus memastikan semuanya. Aku tidak boleh salah lagi. Aku tidak ingin memberikan harapan palsu pada hatiku yang sudah terlalu banyak luka. Namun, gelang ini dan tahi lalat itu adalah bukti yang terlalu nyata untuk diabaikan. Aku harus membawa dia pergi dari tempat ini. Aku harus menyelamatkan neneknya. Aku harus menebus segala kesombonganku yang baru saja aku tunjukkan padanya. Perjalanan menuju kepastian. Budi, siapkan mobil sekarang. Teriakku kepada petugas keamananku yang masih berdiri mematung. Angkut gerobak ini ke dalam gudang, jangan sampai ada yang hilang satu butir pun ciloknya. Semua orang terkejut mendengar perintahku. Aku menarik tangan Santi dengan lembut, bukan lagi dengan paksaan. Ikut saya sekarang, kita ke rumah sakit. Saya akan urus semua biaya nenek kamu. Saya akan pastikan dia mendapatkan kamar terbaik dan perawatan di ICU jika memang diperlukan. Santi tampak sangat bingung dan ketakutan. Bu, kenapa ibu melakukan ini? Saya tidak bisa membayar ibu, saya tidak punya apa-apa, katanya sambil mencoba melepaskan tangannya. Kamu tidak perlu membayar apapun, kataku sambil terisak. Kamu sudah membayar semuanya dengan penderitaanmu selama 20 tahun ini. Aku membawanya masuk ke dalam mobil mewahku, mengabaikan tatapan heran dari para tamu undangan yang sudah mulai berdatangan. Di dalam mobil yang sejuk dan harum, Santi tampak sangat canggung. Dia duduk di pinggir jok kulit, seolah takut akan mengotori mobil mahalku. Aku terus menatapnya, mencari setiap inci kemiripan dengan wajah adik kecilku dulu. Semakin aku menatapnya, semakin aku yakin. Garis rahangnya, bentuk matanya, semuanya adalah milik Laras. Aku memegang gelang itu erat-erat di dadaku, memohon kepada Allah agar kali ini kenyataannya tidak menyakitkan. Perjalanan menuju rumah sakit terasa sangat lama, dan setiap detik yang berlalu adalah siksaan bagi batinku yang penuh dengan tanda tanya dan harapan yang meledak-ledak. Chapter 3. Kembalinya jiwa yang hilang. Di koridor Rumah Sakit Medistra Jakarta. Mobil mewahku melaju membelah kemacetan Jakarta dengan kecepatan yang tidak biasa. Aku memerintahkan sopirku untuk menerjang lampu merah jika perlu, karena setiap detik sekarang adalah taruhan nyawa bagi wanita tua yang telah menyelamatkan adikku. Kami sampai di Rumah Sakit Medistra, salah satu rumah sakit terbaik di negeri ini. Aku langsung menggendong Santi, maksudku Laras, yang masih tampak syok dengan semua kemewahan yang tiba-tiba ini. Para suster dan dokter segera berlari mendekat saat melihatku datang. Mereka mengenalku bukan hanya sebagai pasien tetap, tapi sebagai salah satu donatur terbesar di sini. Bawa nenek dari gadis ini ke ruang ICU paling utama sekarang juga, teriakku tanpa peduli pada pandangan orang-orang di lobi. Lakukan semua tindakan medis yang diperlukan, jangan pikirkan biaya, saya yang akan bertanggung jawab penuh. Santi hanya bisa berdiri mematung di sampingku. Dia melihat bagaimana kekuasaan dan uang bisa menggerakkan segalanya dalam hitungan detik. Dia tampak sangat kecil dan rapuh di tengah gedung yang megah ini. Bau obat-obatan yang tajam memenuhi indera penciumanku, membawa kembali ingatan tentang hari-hari menyedihkan saat aku menunggu kabar ayah dan ibu di rumah sakit dulu. Aku mengajak Santi duduk di sebuah kursi panjang di depan koridor ruang ICU. Dia terus menunduk, meremas jemarinya yang masih kotor karena debu cilok. Aku tidak tahan melihatnya seperti itu.
Aku mengambil tisu basah dari tas mahalku, lalu perlahan aku meraih tangannya. Aku membersihkan luka lecet di telapak tangannya dengan sangat hati-hati, seolah-olah dia adalah porselen yang bisa pecah kapan saja. Santi hanya diam, air matanya jatuh satu demi satu mengenai tanganku yang kini juga ikut basah. Pengakuan di balik pintu putih. Santi, maafkan aku, bisikku pelan sambil terus membersihkan tangannya. Maafkan aku karena tadi begitu sombong. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang selama ini aku cari di setiap sujudku kepada Allah. Santi menatapku dengan tatapan kosong yang mulai terisi oleh kebingungan yang mendalam. Bu, kenapa ibu yakin sekali kalau saya adalah adik ibu? Banyak orang yang punya tanda lahir, banyak orang yang hanyut di sungai. Saya hanya tukang cilok miskin yang tidak punya apa-apa. Aku melepaskan gelang manik-manik yang selama ini tersimpan rapi di dalam dompet rahasiaku. Aku meletakkannya di atas telapak tangan Santi, bersandingan dengan gelang miliknya yang sudah kusam itu. Lihatlah pola ini, kataku dengan suara yang serak. Merah, kuning, hijau, merah lagi. Aku yang merangkai manik-manik ini saat kita duduk di teras rumah di Bandung. Kamu menangis karena ingin manik-manik yang berwarna biru, tapi aku bilang warna merah lebih cantik seperti namamu, Laras. Ingatkah kamu tentang jembatan tua itu? Ingatkah kamu saat tanganku terlepas? Santi tertegun. Matanya menatap gelang-gelang itu dengan intens. Dia mulai gemetar hebat. Ingatan yang selama ini terkunci rapat di balik kabut amnesia parsialnya seolah dipaksa terbuka. Dia memegang kepalanya, meringis kesakitan. Jembatan, airnya sangat tinggi. Kak Siska? Tanyanya dengan suara yang sangat kecil, seolah takut jika nama itu hanya sebuah hayalan. Tangisku pecah saat itu juga. Aku memeluknya dengan sangat erat, mengabaikan bau asap dan kotoran yang menempel di bajunya. Ya, ini Kak Siska, Laras. Kakak sudah menemukanmu. Allah mendengar doa kita. Kesaksian terakhir sang penyelamat. Tiba-tiba pintu ruang ICU terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah yang tenang namun serius. Dia memberi isyarat agar kami masuk. Nenek angkat Santi sedang dalam kondisi stabil setelah diberikan penanganan darurat, namun dia ingin bicara dengan cucunya. Kami masuk ke dalam ruangan yang dingin dan dipenuhi mesin-mesin yang berbunyi teratur. Di atas tempat tidur, seorang wanita tua yang sangat kurus dan pucat terbaring lemah. Namanya Nenek Sumi. Santi langsung berlari ke samping tempat tidur neneknya dan menggenggam tangannya. Nek, ini Santi. Nenek harus kuat, ada orang baik yang bantu kita, isak Santi. Nenek Sumi membuka matanya yang sayu. Pandangannya beralih kepadaku yang berdiri di belakang Santi. Wanita tua itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan ketenangan. Dia memberi isyarat agar aku mendekat. Aku mencium tangan wanita mulia ini, wanita yang telah menjaga adikku saat aku gagal melakukannya. Neng, maafkan saya, bisik Nenek Sumi dengan suara yang hampir habis. 20 tahun lalu, saya temukan dia di pinggir sungai saat saya sedang memulung. Dia terus memanggil nama Siska dan Laras. Saya tahu dia punya keluarga, tapi saya tidak tahu harus mencari kemana. Saya orang bodoh, orang miskin yang takut lapor polisi. Saya egois karena saya kesepian, jadi saya rawat dia seperti anak sendiri. Saya simpan gelangnya karena saya tahu suatu saat keluarganya akan datang. Sekarang saya sudah tenang, saya sudah kembalikan dia ke tangan yang tepat. Perpisahan dan awal yang baru. Nenek Sumi mengembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang beberapa jam kemudian. Meski kami berduka,
Namun ada rasa syukur yang luar biasa karena dia pergi setelah melihat Laras bersatu kembali dengan kakaknya. Aku berjanji akan memakamkan Nenek Sumi di tempat terbaik, sebagai bentuk rasa terima kasihku yang tidak terhingga. Dia bukan sekadar penyelamat, dia adalah malaikat yang dikirim Allah untuk menjaga mutiara keluargaku yang hilang. Kini, tidak ada lagi Santi si tukang cilok. Yang ada hanyalah Laras, adikku yang cantik. Aku membawanya pulang ke rumahku, rumah yang selama ini terasa seperti penjara yang mewah namun sepi. Aku memandikannya sendiri, menyisir rambutnya yang kasar karena sering terpapar matahari, dan memberinya pakaian yang layak. Saat dia berdiri di depan cermin besar di kamarku, dia tidak lagi melihat gadis jalanan yang dihina. Dia melihat seorang wanita yang utuh kembali. Laras tidak ingin membuang gerobak ciloknya. Dia memintaku untuk tetap menyimpannya di salah satu sudut garasi kami. Katanya, gerobak itu adalah saksi bisu perjuangannya dan kasih sayang Nenek Sumi. Aku pun tersadar bahwa kesuksesan yang aku miliki sekarang tidak ada artinya tanpa kerendahan hati. Harta ini hanyalah titipan dari Allah untuk menolong sesama, bukan untuk merendahkan mereka yang sedang berada di bawah. Kesombonganku telah luntur bersama air mata yang tumpah di aspal Sudirman hari itu. Cahaya di balik penderitaan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidup kami berubah total. Laras mulai belajar banyak hal tentang bisnis bersamaku. Ternyata dia adalah gadis yang sangat cerdas, persis seperti bayanganku dulu. Kami sering menghabiskan waktu bersama, duduk di taman sambil makan cilok yang kami buat sendiri di dapur rumah kami yang luas. Tidak ada lagi rasa bersalah yang mencekik leherku. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang sungai yang gelap. Yang ada hanyalah masa depan yang cerah yang akan kami jalani bersama. Aku memutuskan untuk membangun sebuah yayasan pencarian orang hilang yang aku beri nama Yayasan Laras Sumi. Aku ingin membantu ribuan keluarga lain yang mungkin mengalami nasib yang sama seperti kami. Aku ingin tidak ada lagi kakak yang kehilangan adiknya, tidak ada lagi ibu yang menangis setiap malam karena anaknya tidak kunjung pulang. Pengalaman ini mengajarkanku bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang tidak pernah berhenti berharap dan berusaha. Alhamdulillah, Allah telah memberikan skenario hidup yang begitu luar biasa. Meski harus melewati rasa sakit selama 20 tahun, pertemuan ini terasa jauh lebih manis dari apapun di dunia ini. Laras kini berdiri di sampingku, bukan lagi sebagai orang asing, melainkan sebagai separuh jiwaku yang telah kembali. Kami berdua akan terus melangkah, membawa kenangan tentang rasa cilok dan suara air sungai, sebagai pengingat bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan yang sangat besar menanti di ujung jalan. Keadilan bagi mereka yang terluka. Asisten dan petugas keamananku yang dulu bersikap kasar kini telah menerima pelajarannya. Aku tidak memecat mereka, namun aku mengharuskan mereka untuk bekerja di yayasan sosial selama 1 tahun tanpa gaji tambahan, agar mereka belajar bagaimana rasanya menghargai sesama tanpa melihat status sosial. Aku ingin mereka mengerti bahwa di balik baju yang kotor atau gerobak yang reot, mungkin tersimpan sebuah cerita besar yang tidak kita ketahui. Dunia ini berputar, dan posisi kita bisa berubah kapan saja jika Allah berkehendak. Kini, setiap kali aku melewati kawasan Sudirman dan melihat butik mewahku, aku tidak lagi merasa bangga akan kekayaanku. Aku justru merasa bangga akan proses panjang yang membawaku menemukan kembali arti keluarga yang sesungguhnya. Lara sering bercanda bahwa dia ingin suatu saat nanti butik kami juga menjual cilok versi elit agar semua orang bisa merasakan betapa nikmatnya makanan yang telah menyelamatkan hidupnya dulu. Aku hanya tertawa, memeluknya erat, dan bersyukur bahwa pencarianku telah sampai pada titik terakhirnya. Cerita kami mungkin terdengar seperti film atau dongeng bagi sebagian orang, namun bagi kami,
Ini adalah kenyataan hidup yang membuktikan bahwa darah lebih kental daripada air. Sungai Cikapundung boleh saja memisahkan tangan kami, namun takdir Allah telah mengikat hati kami selamanya. Aku Siska, dan ini adalah kisah tentang bagaimana setusuk cilok dan sebuah gelang manik-manik bisa mengembalikan segala sesuatu yang pernah hilang dalam hidupku.